Halo teman-teman, sekarang saatnya kita untuk membacakan komentar teman-teman semua di YouTube gue ya. Di video-video gue, kita tidak akan menghapus semuanya komentar positif ataupun negatif karena kita negara demokrasi bebas berpendapat ya. Langsung gue sharekan ke teman-teman aja bagaimana komentar Anda semua. Dimulai dari sini nih. Ini mengenai guru gembul. Guru gembul yang lagi viral, yang katanya DJP mega korupsi ya. Berani banget ngomong gitu ya. Oke, ini adalah komentar dari teman-teman ya dari Pak Rusdi Saleh. Betul ya Pak Lutfi Saleh, Jeng Sri mesti tanggung jawab tuh ke bagian berapa dia dari proyek sampah ini. Teman-teman coba berpikir komentar ya. Menurut lu, Sri Mulyani dapat bagian nggak dari proyek Cortex? Nah, teman-teman komentar aja teman-teman ya, jangan gue yang jawab ya. Bapak Bes Filiang, mana mungkin KPK berani? Mereka kan satu geng pemeras rakyat melalui kebijakan-kebijakan aneh dan berpihak kepada oligarki. Ketuanya si Ratu Palak Nasional. Waduh, Bapak Geisa, 1 juta, 1,4 juta bang, bukan 1,4 miliar subscribernya. Oh iya ya, 1,4 juta subscribernya si Guru Gembul. Bapak Ziz 553. Intinya, pejabat pemerintah dan kementerian negara itu tidak punya kepedulian atas keuangan negara. Entah itu rugi atau defisit, tidak peduli, asalkan ada proyek yang bisa direalisasikan. Entah hasilnya jelek atau sampah, tidak peduli. Benar-benar keterlaluan ya mental pejabat negara Konoha ini ya. Konoha teman-teman ya, jangan salah loh. Ibu Weni, kalau Guru Gembul belum bisa memviralkan, coba ke Bang Densu. Bisa kok, bisa ya. Sudah bisa viral ya Guru Gembul mah jago dia. Rame videonya ya. Sudah bisa. Cuman tergantung Sri Mulyani mau dengar apa enggak gitu kan. DJP mau dengar apa enggak gitu kan. Tahu dong kata April, udah dari dulu Guru Gembul memang top. Oke. Bapak UMKM, jika guru gembul dipanggil Mas Awan dan IWPI harus mendampingi. Oh, dipanggil Mas Awan dan IWP harus mendampingi. Jangan sampai guru gembul menjadi korban dan membuat orang bungkam dengan keadaan pajak di Konoha. Ya, mudah-mudahan ya beliau mau kita dampingi. Bapak Muhammad, hati-hati Pak, disensor itu data pribadi. Oh iya, mohon maaf ya. Kemudian Bapak Rido, Cortex gagal bikin proyek baru tech center, tapi vendornya sama. Muter aja terus begitu ya. Ya bisa terjadi, bisa-bisa aja. Kenapa tidak? Bapak Karon Bertus, CPU lemot juga ngefek mau ngebut iCore 9, mau ngebut Core i9 kata kantor pajak. Mampus deh. Bapak Rido, alasan buat minta anggaran. Ya, bisa terjadi. Kemudian Bapak L, join sama guru gembul nggak Pak? Mudah-mudahan beliau mau bergabung dengan saya, berjoin ya. Bapak Bob Hendrik, perusahaan saya dapat tagihan lagi bulan November. Sudah bayar pajak pasal 25. Nah, Januari dapat lagi tagihan. Katanya denda itu dari pasal 25. Aneh, kenapa nggak sekalian dulu sama dengan dendanya? Gimana kok Awan? Ya jawaban gue ya suka-suka DJP lah. Negara sudah merdeka kok gini-gini amat ya. Serasa masih dijajah kolonial asing. Bapak Mulyono Rezeki, memang gitu dendanya lama banget biar lupa dan males ngusutnya karena udah lupa. Pak Kuantum, kalau gitu bawa bambu runcing, parang dan celurit. Waduh, jangan-jangan ya, tidak boleh bermain hakim sendiri. Oke. Ini video berikutnya. Ini adalah solusi putus asa ya. NPWP 9990000999900. Ini solusi yang paling aneh, paling absurd ya yang dibikin oleh DJP kali ini untuk hanya untuk mengakomodir supaya PP21 bisa dilapor dahulu deh. Tapi dia bikin tuh NPWP sementara yang aneh yang tidak ada dasar hukumnya. Nggak apa-apa. Kita ikutin. Bapak Rudi, ya, saya masukin NPWP untuk buat bukti potong PP21 yang munculnya 999. Kacau parah ya. Ayo tangkap Sri Mulyani, biang masalah keuangan RI. Ya, setuju ya. Pertanyaannya KPK berani nggak panggil dia ya? Bapak Feby, Ibu Feby, memang parah ya. Bikin aplikasi baru nggak dibikin mapnya secara whole. Akhirnya tambal sulam. Ya, tambal sulam. Kalau ada masalah muncul, ya baru direspon. Kalau nggak ada masalah, ya biarin aja gitu. Lelah kata Pak Agus ya. Kacau, semua orang sudah lelah ya. Ibu Ida, sumpah bikin emosi karyawan ya. Banyak pakai nick semua. Pas impor kan nggak tahu di mana yang nick yang valid, yang nggak valid gitu ya. Nggak kayak DJP dulu dikasih tahu di mana letak kesalahannya. Kalau kali ini tuh nggak ada gitu ya. Masa iya harus dicekin satu persatu? Ya memang kacau ya. Jadi Cortex tidak canggih-canggih amat Cortex ya. Ibu Leni,
Mana nih presiden dan dewan terhormat diam aja, mau ancur-ancuran nih pendapatan negara. Ini emang ngeri sih, pendapatan negara ini bisa kacau balau, bisa jeblok ya dengan masalah ini ya. Bapak Yahya, cara di atas hanya untuk karyawan yang gajinya di bawah PTKP. Kalau di atas PTKP ya harus mendaftarkan NPWP. Ya, ya setuju ya. Bapak Wahyu, saya ada WP diperiksa 2023. SPHP-nya baru aja keluar minggu lalu. Anjrit. Temuannya biaya makan karyawan dikoreksi. Padahal 2022 ada Undang-Undang HPP yang mengatur tentang Natura. 2023 ada PMK tentang Natura ya. PMK berapa tuh? Lupa gue. Si pemirsa pakainya Cap 202 tahun 2022. Gila, gila kacau. Undang-undang dan PMK-nya nggak dianggap. Pakainya Cap ya, keputusan Direktur Jenderal Pajak. Memang bangke itu orang-orang di kantor DJP sana ya. Tapi di Konoha ini gue rasa ya. Goblok nih DJP katanya ya, tapi itu di Konoha ya. Betul ya Pak Wahyu ya, bukan di Indonesia. Bapak Sugeng, DJP sudah makin kacau. Negara dikelola dengan buruk. Mafia sudah menguasai Departemen Keuangan dan Perpajakan. Anehnya, kok Presiden masih diam? Ya justru dia biang keroknya ya. Presiden di negara Konoha. Kalau di Indonesia mah ya Sri Mulyani yang disalahin ya. Undang-undang KT ya, Undang-undang Keterangan Tertulis memang kacau ya. Ibu Finami, udah akrobat matematika, sekarang akrobat hukum. Iya ya, jadi matematika dia putar balikkan, sekarang hukumnya dia putar balikkan ya. Memang kacau memang. Jadi Apple, Nvidia ketika ngeliatin kekacauan kontes ini ya, anjrit katanya, untung kita tidak masuk Indonesia. Kalau kita masuk ke Indonesia, Nvidia, Apple nggak bisa jualan, bos. Nggak bisa jualan. Barangnya ada, mau jual, ada yang mau beli, tapi nggak bisa jual. Kenapa? Faktur pajak nggak bisa dibikin. Ampun, ampun. Bapak Handiso, tambah kacau nih dengan NPWP tersebut, alamatnya semua di Gatsu. Waduh, alamatnya di Gatsu. Bapak Charles, apa sebetulnya masalah DJP dengan konteksnya sampai bisa berlarut-larut ribut terus ya? Jangan sampai mengganggu kegiatan berusaha berimbas ke pendapatan negara. Sudah Pak, sudah terganggu kita semua ini Pak. Sudah terganggu semua ya kita ini ya. Bapak Sugeng Kamal, memang parah nih konteks nih ya. Memang separah itu ya. SGM, SG Law Firm TV apa nih? Untuk yang PPN, kalau ada jual ke orang pribadi, terus nicknya tidak kedetek, core stress, juga boleh dong pakai binatang yang satu ini. Asik dah. Kita belum coba ya kalau di PPN. Itu kan aturan baru yang tidak pakai dasar hukum, yang melanggar hukum, tetapi kan khusus untuk PPh satu dan unifikasi. Bagaimana dengan PPN? Faktur pajak, apakah boleh? Kita tunggu. Coba teman-teman tes ya. Coba teman-teman dites. Bisa nggak bikin begitu? Pakai MPP 999 binatang ini ya. Bapak Ulia Gania. Konoha adalah tempat di mana orang-orang malas pikir dan serakah dapat remunerasi dan benefit tertinggi di jagat raya. Wah, hebat sekali ya. Bapak Emperonesia, bukan tidak terpikirkan, emang nggak mau mikir ya. Pejabat Konoha mah sering ngadi-ngadi katanya. Seenak perut mereka ya, memang kacau ya. Kata Pak D. John Line. Wah, makin seru nih katanya. Bapak Udin. NPWP dengan solusi seperti ini tetapi tidak bisa jika pakai XML. Jika kita tulis NPWP sementara tersebut di format XML, tidak akan keluar nick di mananya, di namanya. Oh, gitu. Sedangkan karyawan ada banyak harus input manual lagi yang error tersebut. Anjrit. Aduh, kalau gua jadi HRD perusahaan, gua sudah panggil divisi legal, divisi hukum, gua gugat ke pengadilan pajak ya, si orang oknum-oknum pajak ini ya, terutama Direktur Jenderal Pajak. Kita gugat aja ya teman-teman ya, biar tahu rasa itu oknum. Tapi itu di Konoha, teman-teman ya, di Indonesia mah nggak ada. Bapak Surya Kaca, undang-undang di balik batu Mas Awan. Oke. Bapak Sujarna Halim, ujung-ujungnya WP nanti diminta bikin bookpot yang sebenarnya. Ya, ini kacau nih. Sudah dibenerin nanti sistemnya, kita disuruh perbaikan bookpot. Aduh, negara Konoha. Bapak Sujana Halim, kita tunggu kepanikan selanjutnya. Ya, kita tunggu aja teman-teman ya. Nanti ketika 3 bulan, 4 bulan lagi, apa yang akan terjadi ya? Satu kebodohan akan ditutupi dengan kebodohan yang lain. Satu kekacauan akan ditutupi dengan kekacauan yang lain. Satu pelanggaran aturan
akan ditutupi dengan pelanggaran hukum yang lain. Seperti itulah negeri Konoha bekerja ya. Bapak Kuantum. Wah, kakak-kakak, nanti MPWP sementara dipakai untuk bikin faktur MPWP 0000 di Gunggung nggak bisa kali ya? Ya nggak tahu ya. Gitu kali ya, gitu bisa kali ya? Ya kita nggak tahu ya. Coba aja teman-teman ya, silakan dicoba. Bapak Steven, DJP online lancar aja tuh, belum tentu APBN 2025 tercapai. Apalagi Korjing terus bermasalah. APBN 2025 sepertinya jauh dari targetnya 3000 T. Menkeu kali ini kena batunya, main-main dengan instrumen pemasukan negara. Gua rasa bisa terjadi teman-teman ya, bisa terjadi ya. Dia bisa bisa terjadi, bisa terjadi di mana penerimaan negara turun, kemudian Menkeu-nya dikorbankan, ya gejolak ya, bisa terjadi gejolak ya. Kita nggak tahu ya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Lanjut, dikit lagi deh. Ini ya mengenai STP STP-an ya, STP abal-abal yang dikirimkan via email itu ya. Mari kita lihat. Ibu Dewi Ratna, sama seperti kasus saya kok. Bulan ini saya juga dikirimin STP via email untuk sanksi telat lapor di 2024. Padahal STP tersebut sudah saya bayarkan. Aduh, ini nih. Jadi ini menimbulkan disinformasi teman-teman ya. STP sudah dibayar tapi masih muncul di menu pembayaran yang STP belum terbayar. Ini menimbulkan disinformasi. Kalau orang bayar 2 kali, apakah DJP cukup minta maaf? Waduh. Sampai saya cek di DJP online barangkali salah input kode akunnya. Ternyata benar dan sudah terbaca oleh sistem DJP online kalau STP itu sudah dibayar. Giliran kita cek di Cortex, lah kok masih muncul tagihan pajak yang sudah saya bayarkan tersebut? Emang core stress ya sistem tercanggih sepanjang sejarah perpajakan selama ini. Paling handal bikin stres wajib pajak. Aduh, kasihan deh lo ya, kasihan ya para rakyat jelata Anda semua ini ya. Ibu Zainuri, saya sudah bayar SPT tahunan tapi dapat SPT payah bang. Bingung juga yang mau jawab tanggapannya ya, soalnya tidak tercantum identitas AR-nya. Iya betul nih. Kenapa AR tidak muncul nama dan nomor WA-nya di portal kita? Kenapa coba? Kenapa kita mesti transparan? Data MPP kita, data KTP, data email dan nomor HP kita harus muncul di profil kita. Kenapa data AR dan nomor WA dia tidak muncul di profil kita? Kan gue jadi bingung cara hubungin AR. Betul nggak teman-teman? Coba komentar. Muncul STP telat lapor SPM, tetapi setelah diperiksa ternyata tidak telat lapor. Nah ini nih, yang begini-begini kan kacau. Kenapa sistem STP tidak menyediakan jawab jinawab? Kenapa gue tidak bisa mengkomentari dokumen STP tersebut? Kan boleh dong, gue komentari, kemudian si AR tinggal jawab kan? Tidak perlu via telepon, tidak perlu via WA, nggak perlu gue marah-marah ke KPP kan? Kenapa tidak dimunculkan sistem jawab jinawab di dalam Cortex? Katanya mau sistem online, mau digitalisasi. Tai kucing lu lah. Bapak Yohanes, lebih cocok kirim ke email dong. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Lebih cocok adalah muncul di Cortex, kemudian kita bisa langsung komentari, kemudian ada jawaban dari AR via Cortex juga. Sehingga semuanya terrekod di sistem, sehingga tidak ada dusta di antara kita. Biar gampang. Oke? Bapak Oimelan, sekarang Cortex sudah lancar ya kok? Belum, belum ya. Mohon maaf ya, penderitaan Anda masih belum berakhir ya teman-teman ya. Oke, masih banyak sih teman-teman ya. Nanti akan kita bikin video khusus lagi untuk komentar teman-teman. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.